生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 178. Menghadapi iblis berurat emas yang kejam, Long Haon menggunakan serangannya yang paling kuat, mengutuk pedang berputar. Setelah mencapai langkah kelima budidaya, perubahan alam muncul di Long Haon, mengutuk pedang bergulir, dan pemahamannya tentang itu. Yang terpenting, dia mulai memahami bagaimana meningkatkan kekuatan yang dia pinjam. Dia akan memperdalam pemahamannya dengan tingkat yang jauh lebih besar setelah memblokir pukulan berturut-turut. Saat ini menempatkan segala sesuatu dalam disposisinya untuk digunakan, dia muncul seperti spiral emas yang berkilauan, menarik dukungan dari kekuatan serangan iblis berbilah ganda berurat emas. Kecepatan putaran tubuhnya tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Area kabut emas yang luas itu disebabkan oleh hujan biru, Hibiscus of Light, yang baru saja berputar dengan kecepatan yang menakjubkan saat digunakan sepenuhnya, gesekan yang menusuk telinga tak henti-hentinya bergema. Meskipun penguasa iblis berbilah ganda berurat emas itu kuat, tubuhnya pada akhirnya tidak bisa dibandingkan dengan dua pedang Long Haon. Sementara dua kaki depannya yang kokoh terus diacungkan, mencoba untuk melawan, Long Haon telah meninggalkan beberapa tanda di tubuhnya. Menonton adegan ini, Sheng Lingxin merasa membosankan. Mengutuk pedang berputar. Ini benar-benar mengutuk pedang bergulir. Sebagian besar orang bahkan tidak mengetahui keberadaan teknik ini, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Itu mengingatkannya pada saat itu, sebuah peristiwa yang terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Kakak Long, kamu sangat kuat. Apa yang disebut pukulan ini? Bagaimana mungkin aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kamu tumit kecil, cepatlah kembali dan kultivasi dengan serius. Kalau tidak, kakekmu akan memukul pantatmu lagi. Kakak Long, beritahu aku apa yang disebut teknik ini dulu. Apakah tidak apa-apa untuk mengajarkannya kepada saya? Oke, tapi kembali dan berlatih dulu. Setelah Anda menerobos langkah kelima, saya akan memberikannya kepada Anda. Ini adalah teknik Retribution Knight yang saya buat secara pribadi. Namanya mengutuk Revolving Sword. Meminjam kekuatan untuk menggunakannya sebagai miliknya, itu adalah teknik rahasia bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Meskipun kamu seorang pembunuh, kamu juga pengguna senjata dua tangan, jadi kamu seharusnya hampir tidak bisa mempelajarinya. Wah, keren sekali. Aku pasti akan menembus langkah kelima tahun ini. Selama kamu bersedia melakukan upaya yang diperlukan, kakekmu tidak akan memukulmu karena tidak memenuhi harapannya. Tapi kamu harus ingat bahwa bahkan untuk seorang ksatria, kemampuan seperti mengutuk pedang berputar hanya cocok untuk digunakan sebagai pukulan terakhir. Anda telah melakukan persiapan yang baik sebelum menggunakannya. Jika Anda menggunakannya sejak awal, Anda akan berada dalam bahaya karena pertahanan Anda yang relatif lemah sebagai seorang pembunuh. Lebih jauh lagi, senjatamu tidak sepanjang yang kami para ksatria gunakan. Kata-kata ini terngiang di telinganya, seolah-olah itu telah terjadi sehari sebelumnya. Tapi dia belum pernah melihat sosok tinggi dan agung ini selama bertahun-tahun. Kedua mata Sheng Lingxin tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan saat cahaya keemasan di depan matanya berubah semakin menyilaukan. Kakak laki-laki Long, apakah kamu baik-baik saja? Sudah bertahun-tahun berlalu sejak terakhir kali aku melihatmu, bagaimana kabarmu sekarang? Mengutuk pedang bergulir, Long Haon ini sebenarnya benar-benar menggunakan pedang bergulir mengutuk. Tunggu, dia. Nama belakangnya Long, mungkinkah dia? Pada titik pemikiran ini, Sheng Lingxin hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan dia tampak terguncang, seolah-olah dia tersengat listrik. Jika dia benar-benar anak kakak Long, bagaimana mungkin aku membiarkannya berada dalam situasi berbahaya seperti itu?
Itu benar, pada saat yang sama Sheng Lingxin mulai menatap kosong, situasi Long Haon sudah sangat berbahaya. Setan berbilah ganda berurat emas bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dengan kecepatan serangan berlebihan dari pedang bergulir mengutuk selain metode meminjam kekuatan untuk menjadikannya milik pengguna, bahkan jika tampilan kekuatan Long Haon jauh melebihi levelnya sendiri, iblis berbilah ganda berurat emas yang dia hadapi sebenarnya tidak hanya iblis dari langkah ke-6, tetapi satu di puncak langkah ke-6, satu langkah lagi dari menjadi keberadaan yang dapat dikategorikan sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Setan berbilah ganda berurat emas tiba-tiba diblokir oleh Long Haon, dan pedang bergulir pengutuknya ternyata cukup merepotkan, tapi setelah sedikit menstabilkan dirinya sendiri, sepasang kaki depannya meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Itu benar, pedang bergulir mengutuk Long Haon bagus dalam meminjam kekuatan, tapi berapa banyak dari kekuatan berlebihan seperti itu yang bisa dipinjam? Sepasang kaki depan The Golden Feynet Dual-Bladed Demon secara bersamaan tiba-tiba terangkat, menghasilkan suara yang bertabrakan dan menyebarkan gumpalan cahaya keemasan yang dibentuk oleh pedang Long Haon. Di udara, Long Haon merasakan perasaan pahit di tenggorokannya, dan tidak bisa menahan diri dari menyemburkan seteguk darah. Ditransmisikan kepadanya, kekuatan mengerikan itu benar-benar menggetarkan tubuhnya. Bang! The Golden Feynet Dual-Bladed Demon dengan penuh semangat melangkah maju, mendorong tubuhnya yang besar ke depan, untuk mengejar Long Haon. Sepasang kaki depannya yang seperti pisau tajam segera terangkat. Jika mereka benar-benar menyerang Long Haon secara langsung, Long Haon hanya bisa menerima luka parah. Hou, raungan penuh amarah bergema pada saat itu adalah Hao Yue. Merah, emas, hijau. 3 pancaran secara bersamaan menyembur keluar, membentuk 3 anak panah yang bersinar dari cahaya intens yang mengembun di udara sebelum dengan berani menyerang tubuh iblis berbilah ganda berurat emas. Tubuh Golden Feynet Dual-Bladed Demon sangat besar, dan di udara, Long Haon tidak punya cara untuk menghindarinya. 3 pancaran diringkas menjadi lapisan ungu tipis, meletus dengan keras dengan suara gemuruh dan tiba-tiba meledak langsung di dada iblis berbilah ganda berurat emas ini, menembus karapasnya dan meninggalkan celah besar di dadanya. Tetapi ketika dia melepaskan pukulan ini, pancaran cahaya yang keluar dari 3 kepala dan 6 mata Hao Yue menjadi jauh lebih redup. Pada saat ini, Sheng Yu benar-benar terkejut. Setelah menemukan bahwa Long Haon tampaknya memiliki hubungan dengan kakak Long dalam ingatannya, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Berubah menjadi bayangan hitam pekat, dia menghilang di langit malam seperti Fata Morgana, dan tanpa mengeluarkan kilau logam sedikit pun, sebuah bentuk hitam melintas sebelum menghilang. Pada saat itu menghilang, semua air dalam lingkup sosok ini berubah menjadi es. Niat membunuhnya yang terwujudlah yang memengaruhi suhu di sekitarnya pada tingkat yang mengerikan. Bagaimana pelindung dada yang rusak bisa bertahan dengan serangan yang begitu tajam? Detik berikutnya, cairan hijau tua tiba-tiba mengalir keluar dari bagian belakang iblis berbilah ganda berurat emas, tubuhnya yang besar jatuh dengan ledakan keras. Serangan individu si pembunuh akan selamanya menjadi yang paling kuat di antara 6 kuil besar. Belum lagi fakta bahwa perhatian iblis berbilah ganda berurat emas ini telah ditarik oleh Long Haon dan Hao Yue. Sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-7, Sheng Lingxin secara alami menangani iblis berbilah ganda berurat emas itu dengan satu pukulan mematikan. Tusuk despotik. Jika Cair ada di sana, dia pasti bisa memanggil kemampuan apa yang digunakan Sheng Lingxin. Despotic Stab tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, itu juga datang dengan kekuatan tumbukan, membuat iblis berbilah ganda berurat emas langsung jatuh ke tanah. Pada saat itu, Long Haon kebetulan jatuh dari udara. Segera, Hao Yue melompat tanpa berusaha keras, menangkapnya di udara. Long Haon baru saja meminum pil tanpa ragu sedikit pun, justru pil energi, karena pil berwarna giok itu disebut oleh Lin Xin. Sebuah warna hijau gelap berkilau dan tembus muncul di permukaan tubuhnya, Long Haon merasakan dorongan besar kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya kecil melepaskan mantel suci yang jatuh ke tubuhnya dan mengobati luka di organ dalamnya. Apakah kamu baik-baik saja? Suara Sheng Lingxin terdengar di telinga Long Haon.
Ketika dijelaskan, adegan ini tampaknya terjadi secara perlahan, tetapi pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dari saat Long Haon menggunakan pedang bergulir pengutuknya hingga saat dia jatuh di punggung Hao Yue di akhir pertempuran. Hanya beberapa detik berlalu. Pada saat yang sama ketika iblis berbilah ganda berurat gelap jatuh, para ksatria malaikat cemerlang menyerang tanpa hambatan sedikit pun. Pada saat ini, kedua tentara bentrok parah satu sama lain. Setelah resimen ksatria malaikat cemerlang menyerbu jarak jauh, sayap emas besar muncul di kedua sisi tubuh mereka. Mengandalkan mereka mengurangi sebagian besar berat yang mereka kenakan di tunggangan mereka. Dan di sisi depan mereka, sepasang sayap emas ini setajam pisau. Mengisi dalam keadaan seperti ini, mereka bisa menampilkan kekuatan yang tangguh, mencabik-cabik iblis demi iblis. Pedang berat di tangan mereka menyerang secara brutal dengan dorongan energi spiritual mereka. Pasukan iblis yang diserang langsung dikalahkan, dan semua yang ada di jalur pedang mereka dihancurkan. Resimen ksatria malaikat cemerlang benar-benar terbentuk dari elit di antara elit kota eksorsis. 3.000 ksatria ini bisa dikatakan sebagai pasukan terkuat yang dibentuk dari para ksatria yang ditugaskan untuk membela pegunungan eksorsis. Dan tidak ada kuil lain yang memiliki kekuatan bantuan seperti kuil ksatria ini. Itu benar-benar yang terbaik bahwa hubungan antara kuil asasin dan kuil ksatria adalah yang terbaik. Selanjutnya, di belakang masing-masing Brilliant Angel Knight adalah seorang pembunuh, atau lebih tepatnya, seorang Assassin of the Dark Knight milik Assassin Temple. Mereka juga pada langkah kelima budidaya, contoh utama dari pepatah, ksatria dan assassin membentuk satu entitas, seperti yang telah dikatakan Long Haon dan Chayar. Serangan dari ksatria malaikat cemerlang ini sudah cukup untuk mengatasi semua iblis di bawah langkah kelima. Bahkan mereka yang nyaris menghindari para ksatria tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari serangan berikut dari Assassins of the Dark Knight. Setiap kali mereka menabrak lawan di langkah kelima atau di atasnya, setidaknya selusin bayangan akan segera berkelap-kelip. Di medan perang, kekuatan individu bagaimanapun juga dapat diabaikan. Di depan 10 pembunuh langkah kelima menyerang dengan kekuatan penuh, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh akan sulit untuk melawan kecuali dia memiliki peralatan yang sangat tangguh. Pada saat bentrokan instan ini, lebih dari 10.000 iblis yang bentrok dengan resimen ksatria malaikat cemerlang ini hancur berantakan. Dalam prosesnya, jumlah kepala yang tak terhitung banyaknya jatuh. Aku baik-baik saja. Setelah mendengar suara Sheng Lingxin yang tampak penuh dengan keprihatinan yang mendalam, Long Haon tanpa sadar mengatakan jawaban itu. Meskipun dia hanya seorang ksatria bumi, Hao Yue adalah seorang ahli dalam menggunakan sihir, dan tidak pandai dengan gaya ksatria menyerang dan menerobos garis musuh. Karena mereka sudah sejauh itu, Long Haon hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan menjadi orang yang mengemban tugas ini. Dia berjuang untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Kamu hanya perlu mendengarkan perintahku dan maju, tidak pernah berhenti. Ketika kita menghadapi musuh, saya akan turun tangan secara pribadi untuk menyingkirkan mereka. Suara sedikit muram Sheng Lingxin terdengar. Ya. Dengan kata-kata ini diucapkan oleh Sheng Lingxin, Long Haon segera merasakan tekanan pada dirinya menurun. Tunggangan lainnya sudah menyusul mereka, menyalip Hao Yue. Di depan, setan muncul tak henti-hentinya, dan melawan setan dari langkah keempat atau lebih tinggi. Rasa dingin akan keras menembak keluar dari sisi Long Haon, membuat salah satu setan di jalan mereka tidak dapat menghentikan mereka sedikit pun. Adapun orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, mereka akan diserahkan kepadanya untuk membuat poin kontribusi dari mereka. Pada saat ini, Long Haon tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak jelas muncul di garis pandangnya, sebagai bagian dari kekuatan utama setan yang sebelumnya bentrok melawan mereka tampaknya telah sepenuhnya dikalahkan. Melawan semua harapan, hanya lapangan terbuka lebar yang tersisa di depan. Hati-hati, itu adalah iblis tak terlihat dari Klondike. Suara Sheng Lingxin tiba-tiba berubah muram saat diangkat. Part 179. Long Haon terkejut. Sedikit mengangkat kedua pedangnya, nyala api keemasan yang intens tiba-tiba meletus, beriak di sekujur tubuhnya. Di malam yang dipenuhi dengan bau darah,
nyala api keemasan ini muncul seperti cahaya suci yang mencoba memurnikan lingkungan. Pada saat yang sama karena menerangi semua lingkungan dalam sekejap. Itu secara tidak sengaja memancarkan aura yang menyala-nyala, tampaknya membersihkan sebagian besar lingkungan sekitar dari bau darah. Api sinar matahari. Ini adalah kemampuan yang digunakan Yang Wenshao sebelumnya. Setelah menerobos langkah kelima, Long Haon juga membuka kemampuan Retribution Night yang tangguh ini dari cincin warisan yang dia terima dari ayahnya. Api sinar matahari memiliki konsumsi energi spiritual yang sangat tinggi, tetapi merupakan kemampuan yang sangat kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Itu tidak bertahan lama pada saat Yang Wenshao mengandalkannya, tapi itu memungkinkan dia untuk menguasai Long Haon sepenuhnya. Mengandalkan fisik spesialnya sebagai Scion of Light, konsumsi energi spiritual dari api Sunlight yang digunakan sepenuhnya ini sudah jauh lebih sedikit. Lebih penting lagi, dia masih memiliki bantuan Little Light serta pil yang diberikan oleh Lin Xin. Long Haon telah menghadapi iblis tak terlihat klan Tanggul ini sebelumnya, tapi saat itu adalah iblis tak terlihat tunggal dan tidak lebih, yang hampir berhasil merenggut nyawa Lin Jialu. Bahkan jika pada saat ini, dia merasa sedikit terganggu, ini adalah medan perang yang sebenarnya, jadi orang bisa membayangkan dengan baik jumlah iblis tak terlihat yang akan mereka hadapi. Melihat bahwa mereka tidak dapat memblokir front ini, pasukan iblis mengirimkan sejumlah besar iblis tak terlihat, berencana mengandalkan pembunuhan untuk melemahkan kekuatan resimen Ksatria Malaikat Cemerlang ini. Ini jelas bukan pertama kalinya resimen Ksatria Malaikat Cemerlang ini masuk ke medan perang. Selama pertempuran terakhir, iblis juga telah mengumpulkan beberapa pengalaman dalam berurusan dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah kombinasi antara ksatria dan pembunuh, dan pada saat itu, mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh dari Exorcist Mountain Pass, meninggalkan jangkauan mata kebenaran para pendeta. Kemampuan penyembunyian yang hebat dari iblis tak terlihat dari klan Tanggul ini akan memberikan sakit kepala yang luar biasa bagi para ksatria dan pembunuh ini. Assassins of the Dark Knight masih bisa mengandalkan kecepatan mereka sendiri dan kemampuan menyembunyikan untuk menghindar, tapi Brilliant Angel Knights hanya muncul seperti target yang berbeda. Long Haon menyipitkan matanya, kekuatan mentalnya sudah meningkat ke puncaknya. Bergerak segera dan tanpa ragu-ragu, Blue Rain melepaskan lightning terus di sisi kirinya. Kekuatan Hibiscus of Light dilepaskan, ratusan ribu sinar cahaya dihasilkan di area yang sangat luas. Ding, 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 ding. Serangkaian suara ledakan yang berulang-ulang terdengar, sebagai sosok yang samar-samar terlihat di garis pandang Long Haon. Seketika mentransfer api sinar mataharinya, dia segera menghubungkan Lightning terus dengan Lighthorn. Lighthorn biasa tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, tetapi Lighthorn yang digunakan dalam kombinasi dengan Lightning terus sudah bisa menandingi Shining Sunlight Strike dalam kekuatan. Api emas yang menyilaukan berbentuk pisau besar sebelum menebas udara. Dengan suara peu, iblis berwarna abu-abu ditebas menjadi dua bagian oleh serangan Long Haon sebelum jatuh. Sepotong warna hitam hangus dihasilkan oleh kegelapan yang terbakar di ujung pedang. Tapi ini baru permulaan. Tepat pada saat yang sama Long Haon membuang daik Invisible Demon ini, suara tebasan sudah bisa terdengar dari tiga arah yang berbeda. Pada saat ini, refleks yang dikembangkan Long Haon di Gua Semut Burung Hantu memiliki dampak yang menentukan. Kekuatan iblis tak terlihat dari klan daik setidaknya pada langkah keempat. Pedang Roh Kudus di tangan Long Haon menghasilkan sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya, dan bola bersinar putih tak henti-hentinya berkembang dan berkilau di depan Long Haon, masing-masing kilau putih ini menghasilkan suara ding. Karena dia menyerang di muka, Long Haon secara alami menghadapi lebih banyak daik Invisible Demons daripada yang lain. Setidaknya 7 atau 8 dari mereka menyerang dia dari semua sisi, tapi melambaikan sepasang pedang berat, Long Haon benar-benar memblokir semua serangan ini, tidak meninggalkan cacat dalam pertahanannya. Pada saat yang sama, efek dari api sinar matahari sedang diaktifkan, meninggalkan sedikit banyak abu di tubuh para iblis tak terlihat ini. Atribut cahaya adalah yang terbaik dalam menahan iblis menggunakan atribut kegelapan.
Api sinar matahari yang mengelilingi tubuh Long Haon dengan demikian menunjukkan kekuatan ekstrim, membakar senjata mayoritas mutlak dari demons tak terlihat. Lingkaran api merah menyebar, melemahkan kekuatan serangan dari iblis tak terlihat ini secara luas. Ini adalah cincin api penolak yang dirilis oleh Little Flame. Segera, dua pedang Long Haon menari, Light Thorn meletus dari mereka. Light Thorn yang dilengkapi dengan api sinar matahari bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh iblis tak terlihat ini. Segera diiris seperti gandum sebelum mati dalam satu pukulan. Sejak awal, Sheng Lingxin telah mengikuti Long Haon dengan cermat, karena takut dia akan diserang secara diam-diam oleh salah satu iblis tak terlihat ini. Tapi ketika dia melihat bahwa respon Long Haon begitu baik, dia diam-diam merasa terkesan. Persepsi macam apa itu? Untuk melangkah sejauh dapat merasakan lokasi para iblis tak terlihat dari klan Daik yang menyerang ini dan menunjukkan respons yang begitu baik. Tapi sebaliknya, dia tidak merasa begitu terkesan dengan api sinar matahari yang digunakan Long Haon ini. Jika Long Haon benar-benar putra kakak Long ini, fakta bahwa dia bisa menggunakan api sinar matahari bukanlah masalah besar. Demons tak terlihat Daik yang mendekat berjumlah lebih dari 1.000. Sama seperti para ksatria dari resimen ksatria malaikat yang mempesona ini berada di tengah-tengah maju, suara tabrakan logam yang menusuk telinga kadang-kadang pecah. Setan tak terlihat ini memang ganas, mereka seperti pembunuh kuil asasin, yang menghususkan diri dalam menemukan titik lemah untuk menyerang, dan kecepatan mereka sangat mencengangkan. Bahkan jika para ksatria mengenakan baju besi pelat, tubuh mereka masih akan tertusuk. Akibatnya, kecepatan pengisian dari resimen ksatria malaikat cemerlang segera turun. Ksatria yang cocok dengan Assassins of the Dark Knight ini hanya bisa mengandalkan persepsi dan penilaian mereka sendiri untuk melawan iblis tak terlihat ini. Sheng Lingxin mengerutkan alisnya dan menyatakan dengan suara yang dalam, ada yang tidak beres. Setan seharusnya tidak tahu sebelumnya kapan kita akan bergegas keluar. Bagaimana mereka bisa mengerahkan begitu banyak Daik Invisible Demons untuk mencegat kita? Mungkinkah mereka telah merencanakan segalanya sebelumnya? Berpikir sampai titik ini, Sheng Lingxin kembali sadar. Sebuah bola cahaya keemasan tiba-tiba terlempar dari tangannya, saat dia berteriak, bergerak ke sisi kiri dan kembali ke Exorcist Mountain Pass. Dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi, meskipun dia tidak bisa memastikan apakah penilaiannya sendiri benar, karena resimen ksatria malaikat cemerlang adalah elit sejati dari para elit di jalur gunung pengusir setan ini, tujuannya saat ini adalah untuk menembus pertahanan musuh. Pertahanan yang paling mungkin. Tujuan dari operasi ini adalah untuk membunuh sejumlah besar musuh sambil mengintimidasi para iblis. Pada saat yang sama, itu akan mendapatkan waktu persiapan untuk para penyihir dan pendeta di jalur gunung pengusir setan. Tetapi situasi yang terbentang di depan matanya ternyata jauh dari baik. Demons Daik Invisible telah muncul dengan kecepatan yang terlalu tinggi, sedemikian rupa sehingga hanya setelah mereka masuk ke pasukan setan, kekuatan membunuh mereka telah melambat terlalu banyak. Keunggulan terbesar Brilliant Angel Knight Regiment terletak pada kecepatan dan kekuatan menusuk mereka. Jika kecepatan mereka diturunkan, kekuatan menusuk mereka juga akan lebih rendah. Iblis memiliki setidaknya ratusan ribu pasukan di sana, jadi jika mereka dikepung, tanpa keunggulan kecepatan mereka, bahkan jika pasukan 3.000 orang ini memiliki kekuatan yang lebih besar, bahkan dengan pertandingan antara ksatria malaikat cemerlang dan Assassins of the Dark Knight, mereka tidak akan memiliki cara untuk meninggalkan medan perang ini. Dengan demikian, Sheng Lingxin lebih suka bertindak lebih hati-hati dan tidak mau terus maju. Melihat betapa gelapnya langit saat ini, dia memperkirakan akan sulit untuk melihat bala bantuan musuh datang. Long Haon jelas tidak akan mempertanyakan perintah Sheng Lingxin. Karena persepsinya yang luar biasa ditambah dengan cahaya matahari, para iblis tak terlihat akan merasa sangat sulit untuk melukainya. Sesuai dengan instruksinya, Hao Yue dengan cepat berbalik ke sisi kiri sebelum maju, berkat karakteristik api sinar matahari yang tampak begitu terang. Resimen ksatria malaikat cemerlang di bagian belakang merasa lebih mudah untuk mengikutinya. Tetapi sejumlah besar iblis tak terlihat tanggul yang telah dikirim bahkan lebih besar dari yang diperkirakan Sheng Lingxin. Meskipun resimen ksatria malaikat cemerlang mengikuti Long Haon dalam berbalik,
karena serangan dari banyak iblis tak terlihat, mereka merasa seolah-olah mereka tenggelam ke dalam rawa dan merasa sulit untuk maju. Pada saat yang tepat ini, dengan mantra diam, Little Light dengan ganas melemparkan kepalanya sendiri ke belakang, melepaskan bola cahaya melepaskan kilau ilusi yang muncul dan menembak ke arah belakang. Detik berikutnya, cahaya putih samar menyebar ke langit dalam jarak setidaknya 100 meter persegi. Di udara, cahaya putih mengembun dan berkilau, dan segera, sejumlah besar siluet abu-abu menjadi terlihat. Mata kebenaran? Apakah itu benar-benar mata kebenaran? Pada saat yang sama Sheng Lingxin sangat terkejut, dia tidak bisa tidak memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk gunung aneh Long Haon ini. 3 kepala Hao Yue telah tak henti-hentinya menggunakan sihir dengan pencocokan sempurna dengan Long Haon, seolah-olah mereka adalah satu individu. Dan baru saja, dia melepaskan kemampuan Ace of Truth yang hanya bisa dipelajari oleh para pendeta, bagaimana ini tidak mengejutkannya. Dalam banyak kesempatan ini, bukan kekuatan ofensif yang paling dibutuhkan, tetapi utilitas. Ace of Truth hanyalah mantra langkah ketiga, tetapi ketika digunakan dalam keadaan seperti itu memberikan bantuan terbaik yang bisa diminta. Kekuatan musuh tak terlihat tanggul hanya pada langkah keempat, dan resimen Ksatria Malaikat Cemerlang ini dibentuk dari pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima yang mengenakan baju besi kualitas unggul, yang selanjutnya mendapat bantuan dari Assassins of the Dark Knight. Jika iblis tak terlihat ini menjadi terlihat, pertempuran ini hanya akan berubah menjadi pembantaian berdarah dan sepihak. Tidak lebih dari beberapa detik, integral dari Daik Invisible Demons dalam lingkup 100 meter persegi mati, dan setidaknya 200 Brilliant Angel Knight dibebaskan. Long Haon, mintalah tungganganmu untuk terus melepaskan mata kebenaran, kita harus mengurangi kecepatan kita. Sheng Lingxin membuat keputusan yang cepat. Situasi dengan iblis tak terlihat ini belum selesai, jadi kecepatan mundur mereka terlalu lambat, dan pasukan utama iblis sudah bergegas ke sisi ini. Ya. Long Haon memberikan jawaban singkat dan Hao Yue berhenti maju. Ace of Truth dilepaskan satu demi satu dari mulut Little Light, menerangi seluruh bagian belakang. Sejumlah besar Invisible Demons tak henti-hentinya membuat darah mereka berubah menjadi bagian dari tanah, di bawah pengaruh senjata Brilliant Angel Knights. Awalnya, para ksatria sangat bingung mengapa Long Haon dan Hao Yue ditempatkan di paling depan medan perang, tapi mereka sekarang benar-benar senang itu terjadi. Ini benar-benar penguatan hebat yang layak mendapatkan rasa hormat terdalam. Fakta sebenarnya ada tunggangan dengan kemampuan menggunakan Ace of Truth adalah yang paling penting bagi para ksatria ini. Ini bukan pertama kalinya mereka menderita kerugian karena Daik Invisible Demons ini. Memang, Little Light adalah satu-satunya yang bisa menggunakan Ace of Truth. Tapi kecepatan castingnya sangat mencengangkan. Dan jangkauan kemampuannya yang tercakup sangat luas. Keberadaannya sudah cukup untuk menutupi keseluruhan skuadron ksatria ini. Part 180. 3 Dewa Setan Agung. Setelah menyelesaikan masalah Daik Invisible Demons, dan melihat bahwa di sisi lain, pasukan iblis sudah bergegas ke arah mereka, Sheng Lingxin segera memerintahkan Long Haon untuk terus berjalan. Mereka harus menempuh jarak hanya 1 kilometer sebelum memasuki jangkauan perlindungan Exorcist Mountain Pass. Meskipun serangan ini gagal, itu masih mengeluarkan sejumlah besar iblis, dan mendapatkan beberapa waktu untuk Exorcist Mountain Pass. Selama kerugian mereka tidak terlalu besar, Sheng Lingxin akan dapat menerima hasil ini. Sama seperti Gunung Long Haon akhirnya menoleh dan api sinar matahari dihentikan, pemandangan yang mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Tepat ketika mereka akan kembali ke satu-satunya jalan, 3 pilar cahaya besar tiba-tiba meroket di udara. Masing-masing pilar cahaya ini berdiameter lebih dari 30 meter. Di bawah langit malam yang gelap gulita ini, 300 meter plus pilar tampak sangat berbeda. Ketiga pilar itu memiliki warna yang berbeda, yang di tengah berwarna merah menyala, sedangkan yang di kedua sisinya berwarna hitam dan hijau. Itu tampak seolah-olah pilar nyata dan material berdiri di dalam masing-masing dari 3 pilar cahaya tebal ini. Pada mereka, prasasti diukir, dan mereka dihiasi dengan desain megah yang Long Haon belum pernah lihat sebelumnya. 3 pilar cahaya besar melepaskan aura opresif yang intens.
Memblokir satu-satunya jalan untuk kembali, mereka berdiri di depan resimen ksatria malaikat cemerlang. Situasi yang paling tidak ingin dilihat Sheng Lingxin akhirnya terjadi. Jelas, iblis telah memasang jebakan ini sejak lama, menunggu resimen ksatria malaikat cemerlang keluar. Perangkap ini bukan dari jenis yang paling cemerlang, itu hanya tentang menunggu di sekitar Tunggul Kelinci. Sampai sekarang, resimen ksatria malaikat cemerlang selalu menjadi ancaman terbesar bagi iblis, dan sebagai panglima militer dari Exorcist Mountain Pass, Sheng Lingxin pasti akan memobilisasi mereka di luar penghalang cepat atau lambat. Bagaimanapun, medan perang favorit para ksatria adalah dataran, dan bukan pertahanan tembok kota. Perangkap yang dibuat oleh musuh akhirnya berhasil. Sheng Lingxin menarik napas dalam-dalam, memasuki keadaan aneh. Long Haon jelas merasa bahwa kepala militer di belakangnya benar-benar tumpul, bahkan lebih tidak bisa dipahami dari sebelumnya. Long Haon, Anda harus tahu tentang Long Xingyu kan? Pada saat ini, Sheng Lingxin menanyakan Long Haon pertanyaan yang tidak terduga. Long Haon merasa benar-benar bingung. Sheng Lingxin tersenyum rendah hati dan menyatakan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan keturunan kakak Long. Anda tidak perlu menyangkalnya. Mengutuk revolving sword adalah teknik yang dibuat oleh Elder Brother Long secara pribadi. Kepada siapa dia akan mengajarkannya, selain dari keturunannya? Di dunia ini, saya hanya tahu 3 orang yang dapat menggunakan kemampuan ini. Salah satunya adalah kakak Long sendiri, yang kedua adalah Anda. Pada titik ini, dia mengambil jeda, menyatakan dengan suara penuh emosi, dan yang terakhir adalah aku. Long Haon menoleh untuk melihat Sheng Lingxin dan menemukan bahwa kepala militer ini membawa ekspresi lembut di wajahnya, menatapnya tanpa ekspresi apapun selain kelembutan. Tuan Kepala, kamu. Senyum Sheng Lingxin tidak berkurang sama sekali. Dulu, saya adalah pelayan paling setia yang mendukung kakak Long. Dia adalah idola saya, dan di hati saya, status kakak Long bahkan melampaui kakek. Saya benar-benar tidak berharap untuk melihat pedang bergulir mengutuk penatua Long sekali lagi dalam pertempuran hari ini. Long Haon dengan ringan mengguncang kata-katanya, berkomentar, saya juga sudah lama tidak bertemu ayah. Ayah? Jadi kau memang anaknya. Haha, hebat, benar-benar hebat. Sepertinya Cair benar-benar memiliki selera yang bagus. Sheng Lingxin tertawa terbahak-bahak. 3 pilar cahaya besar dan fantastis berdiri di dekatnya, tetapi terlepas dari segalanya, dia tertawa dalam situasi seperti itu. Tuan Kepala, apa yang terjadi? Long Haon merasakan perasaan gelisah yang tidak jelas tumbuh lebih besar dan lebih besar dalam dirinya. Sheng Lingxin menjawab dengan acuh tak acuh, sudahlah, saya hanya mengingat beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu. Apakah bibit iblis ini berpikir mereka bisa memusnahkan resimen ksatria malaikat cemerlangku seperti itu? Benar-benar konyol. Sebentar lagi, jangan menyerang, dan suruh tungganganmu ke sisi kiri. Saya akan menahan musuh. Ya. Kepala yang terhormat, apa 3 pilar cahaya ini? Saat Long Haon mendengarkan perintah Sheng Lingxin, dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sheng Lingxin memberinya jawaban yang tidak relevan, apakah ini pertama kalinya kamu menginjak medan perang? Long Haon mengangguk tanpa berpikir. Sheng Lingxin tersenyum tipis, wajahnya yang tampan menunjukkan jejak kegilaan, kamu benar-benar beruntung. Pertama kali Anda berada di medan perang, Anda bisa melihat secara pribadi keberadaan paling kuat di antara iblis. Pernahkah Anda mendengar tentang 72 dewa iblis? Mereka bertiga. Long Haon menatapnya, benar-benar kaget. Dia benar-benar ingin bertanya kepada kepala militer ini di puncak langkah ke-7 mengapa dia saat ini tersenyum. Menurut pengetahuan Long Haon, di antara 72 dewa iblis, bahkan yang terlemah adalah pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8. Tepat pada saat itu, Sheng Lingxin mengangkat tangannya, segumpal cahaya melesat ke langit. Jejak cahaya menyebar ke depan, mengambil bentuk bunga yang sangat indah di langit. Long Haon saat ini dapat melihat bahwa di langit malam, Sheng Lingxin menggunakan metode aneh untuk mengirimkan perintah ke resimen ksatria malaikat cemerlang. Seperti yang diharapkan, saat jejak cahaya menyebar,
Resimen ksatria malaikat cemerlang di belakang mereka tiba-tiba melambat, mengubah formasi serangan mereka sebelumnya menjadi formasi bertahan. Semua ksatria malaikat cemerlang mengambil formasi yang sama, tidak lagi bergerak sedikit pun, memasuki formasi yang sepenuhnya bertahan. Long Haon belum terbangun dari pingsannya setelah mendengar semua yang dikatakan Sheng Lingxin tentang 72 Dewa Iblis. Ketika dia masih muda, dia datang untuk belajar tentang keberadaan 72 Dewa Iblis ini, bahwa lebih dari 6.000 tahun sebelumnya, justru karena 72 Dewa Iblis ini turun, benua itu memasuki zaman kegelapan dari zaman kejayaan. Melihat ketiga pilar cahaya besar yang menghubungkan langit dan bumi, dia secara tidak sadar merasa seolah-olah dia sangat kecil. Berhenti. Sheng Lingxin memerintahkan. Long Haon buru-buru menyuruh Hao Yue menghentikan langkahnya. Pada saat itu, ketiga pilar cahaya ini mulai bergerak dari langit, tampaknya bergerak perlahan, tetapi sebenarnya dengan cepat menuju ke arah mereka. Saat tubuhnya melintas, Sheng Lingxin melompat ke tanah. Memutar kepalanya ke arah Long Haon, ekspresi tersenyum di wajahnya tampak jauh lebih hangat, ingat kata-kataku, maju ke sisi kiri dan pergi. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda seharusnya tidak menarik perhatian mereka. Di masa depan, perlakukan Chair dengan baik. Anda adalah putra Elder Brother Long, jadi saya bisa tenang. Saya menyerahkan putri saya kepada Anda. Dia adalah ayah Chair. Saat itu, Long Haon akhirnya mengerti mengapa dia harus mengikuti Sheng Lingxin di medan perang. Dia sebenarnya adalah ayah Chair, dan suami dari Kapten Resimen Penyihir Lan Yanyu. Tidak heran bahwa dia sebelumnya bertindak begitu dingin terhadap Long Haon. Itu karena posisinya sebagai ayah Chair. Sheng Lingxin hanya memberikan penjelasan sederhana kepadanya sebelum perlahan bergerak maju, siap menyambut tiga pilar cahaya besar ini. Lapisan udara abu-abu mengembun di sekitar tubuhnya, saat penampilannya berubah menjadi sesuatu yang dekat dengan kristal berwarna abu-abu yang tajam. Sepasang sayap abu-abu kecil yang menyerupai milik Brilliant Knight perlahan mengembun di punggungnya, terbuka dengan anggun sebelum menjadi lebih kecil, menempel di punggungnya. Di masing-masing tangannya, cahaya abu-abu bersinar, tampaknya sepasang belati abu-abu. Adegan yang terbentang di depan matanya sangat mengejutkan Long Haon. Di bawah langit malam yang menyeramkan, Sheng Lingxin muncul seperti seekor serigala, menyambut ketiga iblis puncak yang datang dari jauh kepadanya. Tiga pilar cahaya yang sangat besar tampaknya tumbuh semakin dekat, dibandingkan dengan cahaya yang memancar dari mereka, Sheng Lingxin tampak sangat kecil. Namun bahunya yang sekilas tidak terlihat lebar terlihat seperti mampu menahan segalanya, untuk mengatasi situasi ini. Long Haon tidak langsung memount Hao Yue untuk pergi ke sisi kiri. Dengan bingung, dia menatap Sheng Lingxin, yang melangkah maju di tempat ini dengan bau darah. Adapun Long Haon, dia hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekiknya dari dalam perutnya. Hanya untuk bernafas, dia sudah perlu mengerahkan dirinya secara fisik. Tanpa ragu, di medan perang yang berbau darah ini, langit menjadi berlumpur. Dan untuk sesaat, Long Haon menutup matanya. Hatinya terbakar, darahnya mendidih, energi spiritualnya menyala dan semangat juangnya yang tak terbatas benar-benar menyala. Bisakah saya benar-benar kembali begitu saja? Di depan resimen ksatria malaikat cemerlang ini dan Assassins of the Night yang menemani mereka, apakah saya akan kembali? Bagaimana dengan kehormatanku sebagai seorang ksatria? Jika saya bertindak seperti ini, apakah saya masih layak disebut ksatria? Bagaimana saya akan memperhitungkan Chair? Apakah saya harus mengatakan kepadanya bahwa saya meninggalkan ayahnya dan melarikan diri untuk hidup saya sendiri? Perlahan mengangkat kepalanya, mata Long Haon dipenuhi dengan kebanggaan, saya adalah putra Long Xingyu, ksatria divine dari adjudikasi dan hukuman, yang memiliki tahta divine dari doom dan pembantaian. Bahkan jika saya harus mati di medan perang dengan tetap tinggal, bagaimana saya bisa meninggalkan tentara? Membuka kedua matanya sekali lagi, tampilan Long Haon ini penuh dengan resolusi. Hao Yue memutar ketiga kepalanya, menatapnya, mengangguk ringan. Long Haon secara mental saling berhubungan dengan dia, dan secara alami bisa mengetahui pikiran Hao Yue. Karena kontrak darah antara mereka berdua, jika Long Haon mati, Hao Yue tidak akan bisa tetap hidup. Jadi, jika Long Haon tidak ingin pergi,
Hao Yui akan mengikutinya dalam pertempuran untuk hidup atau mati. Menatap jauh ke gunung pengusir setan, ekspresi Long Haon melunak. Cair, jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan meminta ciuman darimu. Hao Yui, ayo pergi. Long Haon berteriak keras, beberapa pil muncul di tangannya. Setelah meminum pil pemulihan spiritual dan sepenuhnya mengoperasikan kekuatan di kompor sen spiritualnya, dia dapat memulihkan sampai batas tertentu energi spiritual yang telah dia konsumsi sebelumnya. Hao Yui berlari dengan keempat anggota tubuhnya, dengan cepat mengejar Sheng Lingxin. Sheng Lingxin tiba-tiba menoleh, bertanya dengan marah, "Mengapa kamu belum pergi?" Long Haon menatapnya dengan tatapan tegas dan keras kepala, "Saya seorang ksatria. Jika saya meninggalkan Anda, bagaimana saya bisa memiliki kualifikasi untuk tinggal di sisi Cair? Saya putra Long Xingyu, dan hanya Long Haon yang bertempur sampai mati, yang tidak meninggalkan rekan-rekannya untuk melarikan diri demi hidupnya sendiri, adalah Long Haon." Sheng Lingxin menatapnya kosong. Dalam tampilan Long Haon, dia sepertinya melihat ksatria adjudikasi dan hukuman surgawi yang tiada bandingnya dari ingatannya, berlari kencang dengan tenang di medan perang. Penampilan Long Haon yang penuh tekad sudah memberitahunya banyak hal, bahwa dia tidak akan pernah mundur karena menghadapi musuh yang kuat. Pada saat ini, Sheng Lingxin merasa penuh penyesalan, mengapa dia membiarkan Long Haon ini memasuki situasi berbahaya seperti itu? Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.